Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iqliman Fadila. Saya merupakan mahasiswi dari KIP Siliwangi, kelas B1 non-reguler 2023 dengan NIM 230604220. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah budaya Sunda. Dan di sini saya sedang bersama Bapak Muhammad Arif SPDI. Beliau merupakan sosok yang hebat yang dimana di usia muda beliau sudah menjadi Bapak Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya Bapak, mohon maaf izin untuk meminta waktunya untuk saya memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Apakah Bapak bersedia? Siap. Kita langsung saja ya Pak ya. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa itu budaya Sunda? Budaya Sunda ya, secara garis besar mungkin ya. Budaya Sunda itu adalah budaya yang diturunkan dari leluhur kita ya, terutama kita sebagai suku Sunda ya, yang ada di Jawa Barat ini. Jadi budaya Sunda itu merupakan warisan dari leluhur kita yang harus kita lestarikan, seperti itu. Iya, betul sekali ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana nih cara Bapak untuk ngamumule budaya Sunda? Ngamumule ya? Ngamumule itu berarti melestarikan. Ya. Kita sebagai orang Sunda yang ada di Jawa Barat ini, terutama kita ada di Bandung ya, memulai atau memelihara dan melestarikan adalah kewajiban kita sendiri gitu kan. Bagaimana caranya? Kita di sekolah terutama ya kita memberikan materi-materi tentang Sunda itu sendiri gitu. Jadi budaya Sunda itu kita masukkan di kurikulum di sekolah kita gitu. Jadi di sini kita ada ekskulnya berupa ekskul angklung juga. Kemarin kita melaksanakan proyek P5 juga berkaitan dengan kaulinan Sunda yang sudah lama mungkin dilupakan ya. Waktu saya kecil mungkin kaulinan Sunda merupakan permainan-permainan yang sering kita laksanakan. Kalau sekarang dengan era teknologi ini sudah lupa dengan gadget gitu kan ya, dengan HP. Jadi kita masukkan di kurikulum supaya anak-anak terus mengenal budaya Sunda itu sendiri. Ya, betul. Baik, berarti di sekolah ini kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan budaya Sunda itu seperti tadi ada P5 ya, dan juga ekskul angklung. Ya. Nah, mengapa memilih angklung sebagai ekstrakurikuler? Angklung, kenapa dimasukkan ekstrakurikuler ya? Maksudnya sih di muatan lokal. Karena angklung sendiri secara hari ini ya, itu sudah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya dunia ya, oleh UNESCO ya. Jadi kenapa kita memilih angklung? Masa orang Sunda sendiri nggak mau gitu melestarikan angklung yang sudah pasti diakui oleh dunia gitu kan. Selain mungkin batiknya gitu kan, ada juga budaya Sunda berupa batik Sunda gitu kan. Cuman kita masukkan di kurikulum ini berupa angklung gitu kan, karena anak-anak dapat berekspresi ya, itu melalui angklung gitu. Untuk yang selanjutnya, kalau untuk pelatih atau coach, apakah mengambil guru dari luar atau ada salah satu guru di sekolah ini yang menjadi pelatihnya Pak? Awal-awal kita itu ngambil dari luar, kita nyari pelatih angklung tersendiri, tapi kesini itu pelatihnya jadi masuk jadi guru kita gitu. Jadi alhamdulillah pelatihnya nanti konsen gitu kan ngajar, karena sudah dimasukkan di kurikulum. Jadi itu wajib ya, seminggu sekali itu di sekolah ada mata pelajaran ekskul yang asalnya ekstrakurikuler dimasukkan ke mata pelajaran gitu. Ya, itu untuk kelas? Itu semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semua anak harus mengetahui wajib gitu ya tentang budaya Sunda, terutama angklung.
Apa saja fasilitas yang disediakan oleh sekolah untuk ekstrakurikuler ini, Pak? Kita ada angklung itu 2 set. Jadi 2 set angklung yang biasa dipakai oleh anak-anak itu untuk latihan. Selain mungkin anak-anak itu karena biasanya bergiliran, anak-anak biasanya itu bawa sendiri dari rumah gitu. Oh, ada yang bawa Ada yang punya gitu. Jadi yang punya silakan bawa. Kalau tidak ada itu di sekolah ada inventaris angklung gitu. Oke, lalu bagaimana Pak nih antusiasme orang tua dengan diwajibkannya ekskul angklung ini? Awal-awal mungkin orang tua agak sedikit canggung ya, aneh gitu ya. Kenapa angklung itu masuk ke mata pelajaran gitu. Tapi setelah berjalan beberapa waktu kita ini angklung ini udah sampai ke tahun keempat kita udah dimasukkan di mata pelajaran yang asalnya ekskul gitu kan. Nah, respon orang tua pada akhirnya itu sangat antusias. Terutama kita di sekolah juga sering diundang di kewilayahan gitu. Jadi untuk tampil di acara-acara, baik di acara sekolah sendiri, di acara ke RW-an, sampai kelurahan juga itu kemarin kita diajak untuk tampil gitu di acara pembukaan di acara kelurahan gitu. Jadi secara tidak langsung pada akhirnya orang tua itu menjadi bangga dengan anaknya bisa tampil dengan angklung ini gitu kan. Luar biasa ya responnya sebetulnya sekarang. Jadi kesimpulannya gimana nih Pak tentang budaya Sunda yang adanya kegiatan angklung ini di sekolah? Maksudnya gimana? Jadi kesimpulannya aja. Kesimpulannya, kalau menurut saya kesimpulannya itu secara secara kognitif, afektif maupun psikomotorik itu masuk gitu kan. Jadi anak bisa untuk mengembangkan otak kiri otak kanannya, berkaitan dengan musik juga, psikomotorik anaknya juga. Jadi kalau kesimpulan saya, angklung ini sebetulnya hal yang sepele tapi bermanfaat besar buat anak. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk sesi wawancara ini kita akhiri Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Atas waktunya. Sudah.